Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya lah kita dapat melaksanakan lomba pidato secara khusus memperingati bulan bahasa. Saya Febrianus Beja, perwakilan dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang, mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang bertema menjadikan bahasa sebagai wadah kreativitas anak bangsa dalam menghadapi krisis literasi di tengah pandemi. Dengan judul pidato saya, kita harus kreatif di tengah pandemi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, saat ini kita sedang berusaha untuk melawan musuh yang tak kasat mata, yaitu COVID-19. Pandemi ini sudah berlangsung selama 8 bulan dan telah menyebar secara global. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan segala aktivitas seperti belajar, bekerja, bahkan beribadah pun dilakukan dari rumah. Dalam situasi di tengah pandemi ini, kita hanya bisa beraktivitas dari rumah dan kita pastinya memiliki banyak sekali waktu luang. Tentu saja, waktu luang ini akan terasa sangat menjenuhkan apabila kita bersikap pasif. Maka dari itu, untuk mengisi waktu luang ini kita dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan berliterasi. Menurut lembaga asal Amerika Serikat, National Institute for Literacy, definisi dari literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Tetapi mirisnya, dalam situasi tengah pandemi ini, orang-orang lebih tertarik menggunakan gawai hanya untuk konten-konten hiburan semata daripada berliterasi. Hal ini dinyatakan atas dua fakta yang mengejutkan bahwa fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Bayangkan Bapak Ibu Dewan Juri, betapa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dalam situasi di tengah pandemi ini, tentu saja ada suatu hal yang terlintas di hati kita yang ingin disampaikan. Hanya saja kita bingung untuk menyampaikannya. Bahasa bisa menjadi alat bagi kita untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Tetapi tidak cukup bila bahasa hanya sebagai alat untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi saja. Di dalam setiap kata atau bahasa memiliki yang namanya kekuatan. Kekuatan bahasa ini bisa untuk membangkitkan dan juga bisa untuk menjatuhkan, tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan muda seperjuangan, dalam situasi pandemi ini kita memiliki banyak waktu luang yang merupakan salah satu faktor penunjang untuk berliterasi. Untuk mengisi waktu luang ini kita dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan, atau mungkin saja kita yang membuat kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi dan agar semakin kreatif dalam berbahasa. Pertama, kita bisa bergabung dalam komunitas membaca. Dengan mengikuti komunitas ini, kita bisa merangkul masyarakat, terkhusus anak bangsa, untuk meningkatkan minat baca mereka dan diri kita juga. Salah satu komunitas yang bisa kita ikuti adalah komunitas Katulistiwa Membaca. Kedua, kita bisa mendengarkan podcast atau bahkan kita sendiri yang membuatnya. Salah satu podcast yang bisa kita dengar adalah podcast mengenai tips membangun minat membaca dari Najwa Shihab yang diunggah pada tanggal 16 Mei 2017 di saluran YouTube Sonora FM. Ketiga, sekolah bisa membuat program pembelajaran menggunakan video berupa tugas vlog pada siswa yang bersifat mengedukasi. Contoh tugas vlog yang sudah diunggah oleh siswi SMK Negeri Karangjaya mengenai COVID-19 di saluran YouTube milik Ainurul Farida pada tanggal 30 Maret 2020. Keempat, kita bisa mengikuti atau menyaksikan webinar-webinar yang ada di YouTube. Contohnya, webinar efektivitas literasi digital di masa pandemi COVID-19 yang diunggah oleh Ditjen IKP Kominfo di YouTube pada tanggal 30 September 2020.
Dari keempat kegiatan tersebut, kita juga bisa menjadi jurnal untuk diri kita sendiri dengan mencatat perjalanan hidup kita selama seharian. Secara tidak langsung, kita mewajibkan diri kita untuk menulis. Saat ini pun, saya sedang berjuang bagaimana saya tetap berkreativitas menggunakan bahasa berupa vlog sebagai pemenuhan tugas sekolah yang sudah saya unggah di saluran YouTube Febrianus Beja pada tanggal 6 November 2020. Dari kegiatan-kegiatan yang saya paparkan tadi, bisa menjadi solusi bagi kita untuk menghadapi krisis literasi di tengah pandemi. Sekaligus, kita juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya berliterasi. Bapak, Ibu, dan juri yang saya hormati, serta rekan-rekan muda seperjuangan. Baiklah, mulai dari sekarang, kita jalankan apa yang diamanatkan Presiden Soekarno, di mana beliau pernah mengatakan, generasi muda adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Harapan dan masa depan bangsa ini bisa terwujud apabila kita, anak bangsa, bisa menjadi penggerak literasi di tengah pandemi. Jangan kita jadikan situasi ini sebagai penghambat dalam berkarya, melainkan sebagai penyemangat. B.J. Habibie pernah mengatakan, utamakan karya nyata, bukan citra. Jadi, tidak cukup bila hanya berangan-angan, tetapi wujudkan menjadi kenyataan. Demikianlah pidato saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.